Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Agusti dari jurusan Psikologi Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma dan pengobatan nyeri kesadaran, anestesi dan trauma dari mata kuliah Psikologi Bencana. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang trauma. Apa itu trauma? Yaitu respon emosional tubuh terhadap peristiwa mengerikan seperti kecelakaan, pemerkosaan, atau bencana alam. Ini juga bisa terjadi sebagai respon terhadap peristiwa yang membahayakan fisik atau emosional. Trauma bisa muncul setelah kejadian maupun dalam jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan dari traumanya itu trauma dari akibat dari anestesi. Nah, apa sih itu anestesi? Anestesi adalah atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah pembiusan merupakan tindakan medis agar pasien tidak merasakan nyeri selama menjalani pembedahan. Bagaimana sih cara dari kerja anestesi? Yaitu menghentikan atau memblokir sinyal saraf dan pusat rasa sakit yang akan dirasakan oleh pasien selama operasi. Anestesi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, yaitu salep, semprotan, suntikan, atau gas yang harus dihirup oleh pasien. Di sini ada 3 macam anestesi. Yang pertama, anestesi lokal, yaitu yang dilakukan dengan memblokir sensasi atau rasa sakit pada area tubuh yang akan dioperasi. Jenis anestesi ini tidak mempengaruhi kesadaran, sehingga pasien akan tetap sadar selama menjalani operasi. Yang kedua, anestesi regional. Anestesi regional yaitu dilakukan dengan memblokir rasa sakit di bagian anggota tubuh. Seperti halnya anestesi lokal, pasien akan tetap tersadar selama operasi berlangsung, namun tidak dapat merasakan sebagian anggota tubuhnya. Yang ketiga yaitu anestesi umum, yaitu biasa disebut bius total, adalah prosedur pembiusan untuk membuat pasien menjadi tidak sadar selama operasi berlangsung. Anestesi ini sering digunakan untuk operasi besar seperti operasi jantung terbuka, operasi otak, atau transplantasi organ. Anestesi ini bisa diberikan melalui 2 cara, yaitu melalui gas untuk dihirup atau inhalasi dan obat yang disuntikan ke dalam pembuluh darah atau intravena. Ada beberapa efek samping anestesi, yaitu seperti juga prosedur medis lainnya, anestesi berisiko menimbulkan efek baik ringan maupun berat. Berikut ini adalah efek samping yang terjadi akibat pemberian anestesi berdasarkan jenis anestesinya. Yang pertama, ada efek samping anestesi lokal, yaitu rasa nyeri, ruam, serta pendarahan ringan di area suntik, sakit kepala, pusing, kelelahan, mati rasa pada area yang disuntik. Efek samping anestesi regional yaitu sakit kepala, reaksi alergi, nyeri punggung, pendarahan, kejang, sulit buang air kecil, dan lain-lain. Yang ketiga, efek samping dari anestesi umum, yaitu mual dan muntah, mulut kering, sakit tenggorokan, suara serak, rasa kantuk, menggigil, timbul nyeri dan memar di area yang disuntik atau dipasangkan infus, kebingungan, sulit buang air kecil, dan kerusakan gigi. Di sini kita akan membahas tentang trauma akibat dari anestesi atau tersadar di saat operasi, yaitu ada salah seorang wanita yang asalnya berasal dari Inggris mengatakan kalau dirinya tersadar ketika operasi selama 40 menit, namun ia lumpuh oleh relaksan otot sehingga tak bisa bergerak meski merasakan sakit saat pisau bedah menyayatnya. Sarah Newton yang berusia 32 tahun mengaku ketika dibedah dirinya merasakan sakit yang hebat akibat sayatan ahli bedah yang memotong perutnya. Sarah juga mendengar jelas dokter berbicara, namun efek bius tidak memungkinkannya untuk bergerak. Pada saat operasi, Sarah terjaga selama 40 menit,
Namun dokter tidak sadar dan terus mengoperasi dirinya. Ketika reaksi obat menghilang selama 20 menit setelah operasi selesai, Sarah trauma dan histeris. Para suster berlari dan melihat kesadaran Sarah. Hingga saat ini Sarah masih mengalami trauma dan belum bisa banyak bicara mengenai kejadian di dalamnya. Sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang trauma dan pengobatan nyeri, kesadaran anestesi, dan trauma. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye.